Haleluya. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kuasa kebangkitan membawa kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu mari, saat yang terindah kita sembah Tuhan. Kita agungkan Dia. Kita muliakan Yesus Kristus. Dia Maha Kuasa. Dia Maha Mulia. Haleluya. Dialah yang maha tinggi. Engkaulah yang maha tinggi. Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau suci adanya. Dialah Yesus. Haleluya. Engkau yang kami sembah. Engkau yang kami puja. Raja damai. Amin. Haleluya. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah yang maha besar. Yang percaya katakan dialah Yesus. Nama yang luar biasa, perkasa, nama yang dahsyat dalam hidupmu. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Oh, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dialah yang maha tinggi. Mari tinggikan nama Yesus. Muliakan Dia. Dialah yang Agungkan maha Tuhan. suci. Dia Allah yang suci. Dia kudus adanya. Yesus. Yesus, kami agungkan Engkau. Raja damai. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus. Luar biasa. Haleluya. Kami bangga memiliki Yesus. Kami bangga. Kami bahagia memiliki Engkau Yesus Kristus. Amin. Oh, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus.
segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Benar Allah, Engkau yang kami banggakan. Di saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Engkau berhadirat Tuhan. Engkau saja yang dipuji, Engkau saja yang dipermuliakan, Engkau saja yang diagungkan. Engkau nama di atas segala nama. Engkau Tuhan kami. Tengah-tengah perayaan ini kami ingin memuliakan, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Biar Engkau sajalah yang ditinggikan. Kami siap mulaikan ibadah kami pada saat ini. Kami buka hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, dia mati buat kita semua. Namun dia bangkit buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada dia. Oleh karena itu mari bersama-sama kita bersorak buat Tuhan. Kita berglori buat Yesus. Haleluya. Dan hari ini merupakan hari kemenangan bagi kita semua. Karena Yesus yang kita sembah, dia sudah bangkit. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan. Amin. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Amin. Yesus sangat baik dalam hidupmu. Yesus Dia mati buat kita. dia baik. Namun dia bangkit buat kita semua. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat Terpujilah nama baik. Yesus dia baik bagiku. Amin. Dia ada di dalamku, Dia ada di bergerak di dalam hidupmu. Haleluya. bergerak di hidupku, Tuhan. ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenanganku. Oh, dia sungguh baik. Dia Dia sangat sungguh baik. baik. Yesus, Dia sangat Engkau baik bagiku. Amin. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Mari agungkan Tuhan. Dia Puji dia. sangat Besarkan baik. nama Yesus. Yesus, Nama yang berkuasa. Nama yang ajaib. Amin. dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus sudah Bangkit. bangkit. Amin. Haleluya. Yesus
Yesus hidup. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dia suci adanya, Dia mulia, Dia agung. Oleh karena itu mari sama-sama kita puji Dia, kita sembah Dia, karena Dia layak terima pujian. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Engkau layak Tuhan. Terima glory, terima pujian, terima sembah kami. Haleluya. Yesus kau, Yesus Engkau Tuhan kami, Yesus Engkau Raja kami. Amin. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. dipenuhi kemuliaan, Dipenuhi kemuliaan, kami berikan kepadamu ya Tuhan. dipenuhi Engkau suci, pujian, Engkau mulia, Engkau agung. kami berikan padamu Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. korban pujian. Amin. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Engkau Tuhan. Yesus kau Tuhan, Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Amin. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Amin. Haleluya. Kau layak terima glory, Yesus kau Tuhan. Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Engkau layak terima pujian dan sembah dari umat-Mu. Mari kita buka hati untuk firman Tuhan. Kita perlu firman Allah, karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hari-hari dalam dunia ini. Kita perlu firman Tuhan.
Haleluya. Puji Dia, agungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dia adalah Yesus Kristus yang kami sanjung, yang kami puja. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau berada di tempat yang maha tinggi, tempat yang maha mulia, tempat yang maha suci. Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami yang kami sanjung, yang kami muliakan. Haleluya. Amin. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari muliakan Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari sanjung Tuhan, muliakan Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Amin. Haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku sanjung Kau
Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Engkau yang kami sanjung, Engkau yang kami puja Tuhan. Dan kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang hadir di dalam pujian umat-Mu. Dan Engkau yang akan memberkati umat-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara lewat hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Dan kami mau terima firman-Mu dengan tanah hati yang baik Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bekerja mengubahkan kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang penuh dengan kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati ini untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan karena Yesus sudah menang di atas maut. Dia sudah bangkit, dia hidup, dan itu sebabnya saat ini kita juga boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kita tahu hari kemenangan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh tiap orang dalam kehidupannya ini. Dalam segala permasalahan hidup, ingin selalu mengalami kemenangan atas apapun yang dihadapi. Dan kita tahu dari Alkitab bahwa kemenangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Cukup banyak ayat yang menyatakan hal itu. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Amsal 21 ayat yang ke-31, Amsal 21 ayat yang ke-31, di sana dikatakan bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ayat-ayat yang lain juga yang menunjang hal ini bahwa Yesus adalah tunas Daud yang dapatkan kemenangan. Saudara bisa hubungi dengan kitab Wahyu pasal yang kelima, ayat yang kelima, dan juga dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 16. Jadi Allah kita adalah kemenangan. Yesus kemenangan itu. Dan kalau kita baca dari firman Allah, Tuhan sudah menang atas maut. Kita sudah dibebaskan dari segala dosa. Bahkan kemudian kita melihat bahwa bukan saja Yesus mendapatkan kemenangan itu, tetapi kalau kita baca kemudian dalam firman Tuhan, umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan juga menjadi pemenang-pemenang. Bahkan dikatakan kita lebih dari pemenang-pemenang. Puji Tuhan, kita harus bangga di dalam Tuhan ada kemenangan. Ayat-ayat yang juga boleh menunjang 1 Korintus 15 ayat 57, Roma 8 ayat yang ke-32. Jadi saudara-saudara, kita melihat kita juga adalah pemenang-pemenang. Karena Yesus sudah menang, kita juga menang. Dan kita harus berbangga memiliki Yesus sebagai Allah dan Tuhan kita ini. Kalau kita lihat dari temanya doa memberikan kemenangan, memang doa merupakan salah satu sarana untuk kita alami kemenangan-kemenangan
di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-3. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-13. Di sana kita membaca di mana benar-benar doa memberikan kita kemenangan. Nah, dalam ayat-ayat itu kalau saudara membaca mulai ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saya tidak bacakan ayat itu karena nanti mengambil waktu banyak. Nah, di sana kita membaca pada waktu itu, kita tahu bahwa tabut Allah yang dimiliki oleh bangsa Israel sebagai kehadiran Tuhan untuk selalu menopang, menolong, memberikan kemenangan dalam hidup mereka. Tetapi pada satu waktu, tabut Allah ini diambil atau dirampas oleh orang-orang Filistin. Dan kalau kita lihat tentu akibat mengapa sampai bisa lepas daripada tangan orang-orang Israel adalah karena mereka tentu melakukan dosa. Dosa menyebabkan lalu tabut Allah itu dibawa oleh orang Filistin. Dibawa di tempat mereka. Dan kalau kita membaca bahwa kalaupun dibawa ke tempat mereka, tetapi tetap tabut Allah mempunyai kuasa Allah di dalamnya. Sehingga akhirnya bangsa Filistin merasakan, wah, tidak sanggup untuk menahan tabut Allah itu di tengah-tengah bangsa mereka. Lalu mereka bawa kembali kepada bangsa Israel. Dan itu kita bisa baca di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Kalau saudara lihat dalam kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 1b dan pasal 5 ayat yang pertama. Di sana kita membaca bahwa kalau sudah diambil dan mereka melihat bahwa ada kuasa Allah di dalamnya, mereka tidak bisa menahan kuasa Allah itu ada di tengah-tengah bangsa Filistin. Mereka kembalikan kepada bangsa Israel. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang pertama dan yang kedua, bahwa kemudian oleh orang-orang Kiryat Yearim, ya penduduk Yearim, orang-orang yang ada di Israel, mereka itu kemudian membawa akan tabut Allah ini kembali ke dalam di mana mereka berada, yaitu di Kiryat Yearim. Lalu kita lihat pada waktu ada di sana tabut Allah. Dikatakan 20 tahun tabut Allah ada di situ. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu itu bangsa orang-orang di Kiryat Yearim mulai mengeluh. Mereka inginkan supaya kiranya diambilnya tabut Allah dari tempat mereka dibawa ke Yerusalem. Ya. Dan kita melihat mengapa mereka mengeluh, karena mereka begitu lama ada di tempat mereka dan mereka takut. Ada satu ketakutan, kalaupun dihubungkan dengan ayat yang ke-7 juga saudara bisa baca, mereka mulai mengeluh. Jangan terus berada di sini. Bawalah itu kembali ke Yerusalem. Nah, Alkitab katakan pada waktu itu mereka mengeluh, tetapi dalam bahasa lain ada tambahannya, yaitu pada waktu itu lalu mereka mencari Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita baca dengan ayat yang ke-7, rupanya mereka takut akan diserang oleh orang-orang Filistin. Ya, karena mereka pernah dikalahkan. Dan mereka takut kalau kemudian nanti tabut Allah sekarang berada di mereka, kalau bangsa Filistin datang lagi dan menyerang, timbullah ketakutan di antara orang-orang di Kiryat Yearim itu. Jadi saudara-saudara, kita lihat di situ bahwa ketakutan ada. Tetapi ingatlah kita, Dia Allah yang sudah menang, yang janjikan kepada kita selalu juga kemenangan. Sehingga pada waktu mereka dalam keadaan yang takut, kalau orang Filistin datang menyerang, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di sana Samuel dia menganjurkan kepada orang-orang di sana yang ada di Kiryat Yearim supaya mereka menjauhkan diri dari allah-allah asing.
Nah, saudara mengerti kalau bicara tentang Allah asing adalah bukan Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kita kenal sekarang sebagai Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus menjauhkan Allah-Allah asing. Rupanya mereka masih menjalani kehidupan dengan Allah-Allah asing. Saudara-saudara, kita mengerti bahwa banyak kali kita juga masih dipengaruhi oleh Allah-Allah asing dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa berfokus sepenuhnya kepada Allah yang kita sembah. Dan itulah seringkali menjadi hal yang membuat kita, sebenarnya kita harus menang, tetapi ternyata ada waktunya ketakutan itu masih ada dalam kehidupan kita. Itu yang kita lihat dianjurkan oleh Samuel. Dan juga dikatakan, sekarang kamu beribadahlah kepada Tuhan. Nah, akibat mereka juga takut. Lalu mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara harus tahu bahwa bangsa Israel adalah Allah sudah memilih mereka menjadi umat kesayangannya dengan satu maksud. Mereka beribadah kepada Dia. Kalau kita baca Alkitab, itu yang Tuhan mau. Orang Israel sudah ditetapkan Allah sebagai bangsa yang Dia kasihi, harta kesayangannya adalah supaya mereka memuliakan Allah, supaya mereka tahu beribadah. Tetapi kita tahu kejadian yang terjadi dengan bangsa ini. Banyak kali mereka lupakan waktu ibadah. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita masih bernafas, kuat, sehat. Biar hari-hari hidup kita juga dipenuhi untuk kita juga mau beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai banyak alasan kita, atau juga saya katakan mungkin masih ada Allah-Allah dalam hidup kita yang kita begitu kasih, yang kita lebih utamakan daripada mencari Allah. Nah, jadi kita melihat di situ bahwa memang ibadah itu sangat diperlukan. Saudara ingat pada waktu orang Israel ada di Mesir, ya, lalu Firaun, mereka harus menyembah Allah. Musa pergi, kata supaya kiranya dia boleh membawa bangsa Israel keluar sebentar untuk menyembah Allah. Tetapi Firaun memang adalah yang melarang mereka untuk keluar dan beribadah kepada Tuhan. Saudara juga bisa baca itu dalam Keluaran 5 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Nah, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, saya harap saudara-saudara bisa ikuti ya, saudara baca di dalam Alkitab saudara ayat-ayat ini, sementara saya menjelaskannya saja. Nah, dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, orang-orang Israel juga kita membaca di sana, bukan saja mereka harus menjauhkan diri dari Allah-Allah asing atau beribadah, tetapi mereka juga berpuasa. Dan mereka juga mengadakan pengakuan dosa, menyadari bahwa mereka bersalah. Siapa kita yang bisa membenarkan diri kita di hadapan Tuhan? Kita adalah orang-orang yang harus bisa merendahkan diri dan mengaku, Tuhan, aku orang berdosa. Supaya Tuhan ampuni, supaya Tuhan selamatkan kehidupan kita. Banyak kali kita anggap apa yang kita buat baik, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan dan kita juga tahu menaikkan doa kita, puasa kita kepada Tuhan. Nah, dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dalam ketakutan yang tadi dalam ayat yang ke-2, di mana mereka takut, maka kemudian mereka katakan begini kepada Samuel, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel kedemikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Ketakutan itu bukan hanya untuk satu waktu yang singkat, tetapi lama. Dan mereka katakan, Samuel berdoa terus. Saudara-saudara, memang kita tahu ada kuasa di dalam doa. Alkitab sudah katakan dalam kitab Yakobus, bukan?
Doa orang benar itu besar gunanya, besar khasiatnya, hasilnya besar. Dan memang. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa Allah bekerja menurut waktunya. Sehingga mungkin kita sudah berdoa mohonkan, belum ada jawaban. Atau mungkin memang ada jawaban lalu Tuhan katakan, tidak. Tetapi saudara, ada waktunya Tuhan katakan, tunggu waktuku. Tunggu sampai aku menjawab. Maka saudara kita tahu, ada waktunya kita juga harus belajar untuk tidak selalu hanya menuntut Tuhan sekarang juga. Ada waktunya Tuhan ajar kita bersabar menantikan Tuhan. Dan naikkan doa kita terus menerus. Puji Tuhan. Tuhan tolong kiranya kita semua untuk dapat menjadi orang-orang yang bisa sementara kita mengalami suatu peperangan, suatu hal yang membuat kita dalam ketakutan, tetapi kita menantikan jawaban Tuhan. Banyak ayat yang menantikan. Orang yang menantikan Tuhan, itu akan melihat jawabannya. Jadi saudara, kiranya Tuhan tolong kita untuk kita belajar bersabar di hadapan Tuhan. Ya, nah Tuhan tolong kiranya kita. Lalu kemudian sampai kepada ayat yang ke-9. Di sana kemudian Samuel menaikkan satu korban bakaran. Karena melihat mereka katakan, doakan kami terus, doakan kami terus. Oke. Lalu dia bawa satu korban persembahan kepada Tuhan. Apa artinya? Membawa korban kepada Tuhan adalah satu tanda penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita bilang, oke, aku berserah kepada Tuhan. Seberapa banyaknya kita berserah kepada Tuhan. Penyerahan itu harus penuh. Seluruh hidup kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Sehingga benar-benar saudara, kita tidak akan dalam kita berserah sepenuhnya, kita tidak pernah akan memaksa Tuhan untuk ikuti mau kita. Dan kita mau belajar sebagai umat Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan biar akhirnya juga ada penyerahan yang penuh. Memang kita lihat hari bertambah hari, kita bisa lebih berserah sehingga kehidupan kita juga menjadi kehidupan seperti Yesus, yang adalah contoh yang sempurna dalam soal kerendahan hati. Dalam kehidupan yang penuhnya penyerahan. Saudara ingat, kita sudah merayakan adalah hari kematian Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sana, Yesus juga belajar sebagai manusia. Karena dialah anak Allah, tetapi juga anak manusia. Dalam kemanusiaannya. Dia berkata, Bapak, sebenarnya engkau bisa tolong aku kan? Itu manusianya. Karena dia tahu Yesus Allah bisa menolong dia. Bapak bisa tolong dia. Bisa. Tetapi dalam kealahannya dia berkata, oke itu Bapak. Tapi bukan kehendakku. Tetapi karena perserahan penuh dia bilang, apa yang engkau mau itu jadilah. Kiranya Tuhan tolong kita sebagai umat Tuhan hidup di dalam keadaan yang sedemikian. Dan kalau kita membaca ayat 9, kemudian doa yang dinaikkan oleh Samuel dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya kira kita selalu ingin mengalami dalam hidup itu. Kita berdoa. Dan doa-doa kita tidak sia-sia, tetapi doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Kita lihat hal-hal yang mereka lakukan sebelum Samuel berdoa. Dan kita lihat bahwa sungguh Tuhan menjawab. Saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur 145 ayat 18 jelas katakan Tuhan menjawab. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek mendengar. Telinganya tidak pernah terlalu sukar untuk mendengar. Itulah Allah kita, dia dengar saudara.
Tapi bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk melihat kemenangan daripada Tuhan. Salah satu hal dalam doa-doa kita yang kiranya doa-doa yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan segenap kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan. Dan saudara lihat, kalau kita lihat doa memberikan kemenangan, betul-betul kemenangan dialami oleh bangsa Israel. Mengapa? Kalau kita melihat ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, ayat yang ke-13, bangsa Filistin kemudian datang berhadapan dengan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Kalau mereka datang lagi, Alkitab jelaskan bangsa Filistin dikalahkan. Haleluya. Saya membaca hal ini, saya bangga memiliki Allah. Dia Allah yang tahu menjawab dan memberikan kemenangan. Kalahkan Filistin yang sudah berapa kali, banyak kali melawan mereka. Tetapi Tuhan kasih jawaban yang tepat bagi bangsa Israel. Mereka akan kalahkan dan benar kalahkan. Karena Alkitab bilang samanya Samuel, bangsa Filistin sudah tidak lagi datang menyerang. Saya berterima kasih mempunyai Tuhan yang berikan kemenangan. Apapun yang kita hadapi, Filistin juga kita hadapi. Apa sih artinya Filistin? Kalau saudara baca Alkitab, Filistin adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Penyembahan-penyembahan berhala. Ingat, Dagon, pada waktu bangsa Filistin merampas tabut Allah, mereka bawa ke dalam kuil. Dan kita lihat di situ bahwa Dagon tidak mempunyai kuasa terhadap tabut Allah. Dan itulah sebabnya saya katakan tadi, bahwa kemudian orang Filistin rasa, wah kami tidak bisa menang, dikembalikan kepada bangsa Israel. Jadi saudara, kita lihat Filistin dikalahkan. Kita harus bisa mengalahkan penyembahan-penyembahan berhala-berhala. Hal-hal yang duniawi ini yang seringkali coba menarik kita kembali. Lebih memperhatikan ini. Memperhatikan segala-segala hal dunia daripada Tuhan. Sedangkan Alkitab katakan justru hari-hari ini kita harus bertambah sampai sempurna. Kiranya Tuhan tolong kita. Ayat yang ke-14. Saya tambah saja satu ayat lagi. Di sana dikatakan ya bahwa kota-kota dari Israel yang diambil oleh orang Filistin sekarang dikembalikan lagi. Dikembalikan. Yang hilang dari bangsa Israel dikembalikan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apa yang sudah hilang dalam kehidupan kita? Yang sudah diambil oleh Filistin, yang sudah diambil oleh dunia, apa? Mungkin dulu saudara begini, saudara sekarang tidak lagi mungkin. Ya, saudara memakai alasan saya sudah tua dan macam-macam alasan sehingga sudah hilang dari hidup saudara. Mereka dikembalikan, saudara. Saya berterima kasih mempunyai Allah yang kembalikan lagi kepada kita apa yang sudah hilang dari Tuhan yang ada di dalam hidup kita sebelumnya. Tuhan mau kembalikan lagi, menjadikan kita sempurna. Terima kasih. Dan terakhir sekali, dikatakan ada perdamaian antara orang Israel dan orang Amori. Nah kalau saudara lihat orang Israel, bangsa yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Sedangkan bangsa Amori adalah bangsa yang besar dan kuat. Alkitab katakan dalam Amos pasal 2 ayat yang ke-9. Mereka kuat. Tapi Israel, melawan Israel, mereka lihat mereka berdamai. Puji Tuhan. Kita tidak pernah terlalu kecil. Sebagai umat tebusan Allah yang Alkitab kata, kita inilah sekarang yang disebutkan orang Yunani, orang Yahudi secara rohani. Mungkin kita tidak banyak, tidak besar, tidak kuat. Tapi lihat bahwa Tuhan berikan pertolongan sehingga kita bisa berdamai. Dan bukankah itu yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini? Adakan perdamaian. Kerusuhan-kerusuhan yang ada
kekacauan ada. Kita tidak bicara tentang dunia saja. Di tengah-tengah umat Tuhan, Tuhan ingin kembalikan. Ya, yang lemah dan yang kuat dapat saling menghargakan, dapat saling memperkerjakan, mempersatukan diri satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Kesimpulannya, kalau kita kembali lagi kepada ayat yang ke-12. Di sana, pada waktu Allah menjawab kepada bangsa Israel melalui doa Samuel, maka dikatakan lalu di Mispa, lalu Samuel mengambil sebuah batu, lalu dia taruh sebuah batu, dan dengan perkataan di atas batu itu yang dikatakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Saudara-saudara, Tuhan sudah menolong saudara, Tuhan sudah menolong saya. Sampai di sini, sampai hari ini Tuhan sudah tolong kita. Saudara percaya? Saudara alami itu dalam hidup. Dan percayalah, tidak hanya sampai di sini. Kalau sampai di sini Tuhan sudah tolong, Tuhan juga akan tetap menolong kita di hari-hari yang berikut. Kita harus meyakini Allah kita Allah yang berkemenangan. Kemenangan itu diberikan kepada kita dan kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan sampai waktunya kita masuk di dalam kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sesudah kita terima firman Tuhan, kiranya ini akan membangkitkan dalam hidup kita untuk mau berjalan di dalam Tuhan, di dalam kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Selama kita boleh ada, sampai kita mencapai ke tujuan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus
haleluya. Engkau kami sembah dan puji, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami, haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau angkat kami sebagai umat-Mu untuk menjalani dan menikmati kemenangan-kemenangan ya Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Yesus, Yesus. Segala puji dan hormat bagi-Mu Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Kami sembah Engkau Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk firman yang kami sudah terima. Kami tahu Tuhan hanyalah Engkau Allah yang menjanjikan dalam hidup kami untuk mencapai kemenangan di dalam Engkau mengatasi apapun yang harus kami hadapi di dalam dunia ini. Janji-Mu bahwa kami pun menjadi pemenang-pemenang. Dan kami yakini hal itu Tuhan. Kalau kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu sudah berbicara. Kalau kami jalan di dalam ketaatan kami kepadamu. Kami akan melihat apa yang Engkau janjikan. Itu ya adanya Tuhan. Dan kami boleh melihat Engkau Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Puji Tuhan. Untuk hari ini lagi kami boleh terima kekuatan daripada Tuhan. Dan Engkau menyertai kami sepanjang Tuhan hari-hari hidup kami. Biarlah kami boleh tetap tinggikan Engkau di atas segala sesuatu. Wah hanyalah Engkau Allah yang patut disembah. Dan tidak ada ilah-ilah apapun yang harus menguasai hidup kami. Tetapi hanya Engkau, sekali Engkau, tetap Engkau lah yang menjadi Tuhan dan Allah kami. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, belas kasihan daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Dan juga persekutuan di dalam kekuatan Roh Kudus, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati.